Pemirsa, sebelumnya Polda Jawa Barat menetapkan pimpinan FPI Rizik Syihab sebagai tersangka dalam kasus dugaan penodaan Pancasila. Sebelum penetapan ini, polisi sempat memanggil Rizik 1 kali dan melakukan gelar perkara hingga 3 kali. Polda Jawa Barat menetapkan pimpinan FPI Rizik Syihab sebagai tersangka dalam kasus dugaan penodaan Pancasila. Sebelum penetapan ini, polisi sempat memanggil Rizik 1 kali dan melakukan gelar perkara hingga 3 kali. Awalnya Rizik dilaporkan oleh Ketua Partai Nasional Indonesia Marhainisme, Sukmawati Soekarno Putri, karena dianggap telah melecehkan Pancasila saat tablik akbar FPI. Sebanyak 18 saksi sudah dimintai keterangannya, termasuk Rizik dan Sukmawati. Pihak Mabes Polri melimpahkan kasus dugaan pelecehan Pancasila ini kepada Polda Jawa Barat, karena kejadian ini berada di wilayah Jawa Barat. Rizik sempat datang ke Polda Jawa Barat untuk dimintai keterangannya sebagai saksi pada 12 Januari 2017. Polda Jabar mengerahkan 800 personel untuk pengamanan. Setelah 3 kali melakukan gelar perkara dengan menganalisis dan mengevaluasi proses penyidikan, Senin 30 Januari 2017, Polda Jabar menetapkan Rizik sebagai tersangka. Rizik disangkakan melanggar pasal 156A KUHP tentang penodaan terhadap lambang negara dan pasal 320 KUHP tentang pencemaran terhadap orang yang sudah meninggal. Dari Badan Internasional bermunculan perihal vonis Ahok yang dianggap mengganggu toleransi beragama di Indonesia. Kini Majelis Rendah Parlemen Belanda mendesak Menteri Luar Negeri untuk menyampaikan protes kepada Indonesia. Desakan dari Parlemen Belanda digawangi oleh politisi Partai Serikat Kristen Belanda, Yul Voldemint. Seruan ini didukung oleh mayoritas 8 partai lainnya dalam Majelis Rendah Parlemen. Menurut mereka, pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Belanda, Bert Koenders, sepatutnya mendukung desakan Uni Eropa kepada Indonesia. Pakar politik internasional Universitas Pelita Harapan Alexius Jemadu mengatakan, berbagai respon internasional ini seharusnya jangan disepelekan. Ya, reaksi dunia internasional itu harus ditanggapi secara serius ya oleh pemerintah Indonesia, karena mereka mengenal Indonesia selama ini sebagai kekuatan yang moderat, kekuatan yang demokrasi. Nah, mereka melihat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Ahok ini bertentangan dengan prinsip HAM secara universal, dan ini mengganggu identitas kebijakan luar negeri Indonesia yang ingin memproyeksikan dirinya sebagai kekuatan moderat, kekuatan yang demokrasi, yang menghargai hak asasi manusia, yang menghargai prinsip-prinsip hak warga negara, ya, hak sipil dan hak politiknya. Sebelumnya, delegasi Uni Eropa untuk Indonesia menyuruhkan pada pemerintah dan rakyat Indonesia untuk tetap mempertahankan tradisi toleransi dan pluralisme yang selama ini dikagumi dunia. Uni Eropa juga menyatakan undang-undang yang mengkriminalisasikan penistaan agama apabila diberlakukan secara diskriminatif dapat menjadi penghambat terhadap kebebasan mengemukakan pendapat dan beragama. Hal senada juga disampaikan Dewan HAM PBB untuk kawasan Asia yang berkicau di Twitter menyatakan prihatin atas hukuman penjara terhadap dugaan penistaan agama Islam. Dewan HAM ini menyuruhkan kepada Indonesia untuk mengkaji ulang pasal penistaan agama yang ada dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, di mana kasus Ahok rupanya masih mendominasi perbincangan di media sosial dan juga media online. Ya, kali ini yang dibicarakan tentang aksi simpatik kasus Ahok di beberapa daerah. Kita coba simak beberapa unggahan netizen yang berpartisipasi dalam aksi tersebut. Ya, ini dia. Setelah digelar di depan Rutan Cipinang, Jakarta Timur pada Selasa malam, Anda masih ingat untuk Cahaya Purnama ya. Masak ini kembali menggelar aksi serupa menyalakan lilin. Nah, kali ini gelaran berlangsung di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat pada hari Rabu malam. Betul sekali. Kemudian dari Jakarta, kita akan bergeser juga ke kampung saya, Yogyakarta. Gitu, ternyata di Tugu Pal Putih atau Tugu Yogyakarta semalam juga digelar aksi solidaritas yang diikuti gabungan beberapa komunitas lokal seperti Aliansi Merapi.
Nah, dari Jakarta, di Jogja, kita pindah ke wilayah timur Indonesia, di mana Kupang, Nusa Tenggara Timur. Apa kabar kakak? Juga berlangsung aksi serupa, tepatnya di Taman Kota Matawai pada pukul 7:30 waktu setempat. Ratusan warga memulai menyalakan lilin, diiringi dengan beberapa lagu nasional. Nah, ini belum semua daerah ya, yang kita tampilkan selengkapnya. Nanti akan kita bahas di Newsline, di segmen berikutnya tentunya. Nah, pemirsa saja itu tadi kita lihat di berbagai daerah. Sementara itu, ini kita coba sambil lihat sama-sama juga Jakarta, Jogja, NTT. Dengan Ternyata tagar aksi simpati ya. Aksi simpatik, ada juga ternyata aksi simpatik di Balai Kota Jakarta. Sejumlah warga ternyata masih berada di sana untuk menyampaikan dukungannya kepada Basuki Cahayapurnama. Ya, rencananya warga juga akan ke Makobrimob Kelapa II Depok. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan rekan Wilson Purba langsung dari Balai Kota Jakarta. Selamat siang, Wilson. Wilson, bisa diceritakan jam berapa ini warga akan pergi ke Makobrimob Kelapa II Depok? Wilson. Ya, selamat siang Widya. Tadi para warga sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat baru saja berangkat ke Makobrimob Kelapa II Depok. Tadi ada 4 mobil Kopaja, 1 mobil angkot dan juga diikuti oleh para warga yang menggunakan motor. Ini berkonvoi menuju ke Makobrimob Kelapa II Depok. Namun saat ini kondisi dari Balai Kota masih ramai, masih ada warga tetap yang datang ke sini untuk berfoto bersama beberapa spanduk yang masih terpampang di sini dan juga ada beberapa papan bunga juga yang masih ada di sini. Dan warga ini juga tentunya bertahan sudah sejak dari pagi tadi. Ada sekitar hampir 1.000 warga yang sudah memenuhi halaman Balai Kota ini tadi sejak pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya keramaian itu masih berlangsung meskipun saat ini lebih sedikit jika dibandingkan pada saat siang tadi. Warga tadi ke sini sudah menyanyikan lagu kebangsaan dan juga lagu nasional, kemudian juga untuk mengumpulkan KTP ke sini. Tujuannya adalah untuk sebagai bentuk petisi dari warga untuk menjamin Basuki Cahayapurnama agar menjadi tahanan kota sehingga Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Dan warga juga tadi ini sudah bergeser ke Makobrimob Kelapa II sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sudah berangsur-angsur ke Makobrimob Kelapa II karena memang rencananya sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti akan ada aksi yaitu menghidupkan ratusan lilin sama seperti aksi yang diselenggarakan kemarin di Tugu Proklamasi oleh para sejumlah pendukung Ahok. Tadi pagi kami sempat mewawancarai sejumlah warga yang melakukan aksinya mengenai tanggapan mereka tentang dihukumnya Basuki Cahayapurnama dan berikut tanggapannya. Kita sama-sama buat dukung Ahok ya, kita mau bebasin Ahok karena Ahok tuh kita sangat-sangat sayang, kita sangat-sangat cinta banget sama Ahok. Ya inisiatif kita sendiri supaya Pak Ahok bebas, bareng-bareng kita semangat demi Jakarta, demi Jakarta supaya maju. Kita sedih Pak, soalnya apa? Kita siapa lagi yang kita ngadu sama siapa kalau Pak Ahok udah dicegal begini. Ya Widya dan Marvin, hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi kami bertanya kepada panitia, sudah hampir 1.000 KTP yang sudah terkumpul untuk menjamin Basuki Cahayapurnama untuk menjadi tahanan kota. Dan KTP ini ditargetkan nantinya akan ada 10.000 KTP yang nanti akan dikumpulkan, kemudian akan dikoordinasikan kepada para kuasa hukum Ahok untuk kemudian diproses dan diserahkan ke MK. Widya dan Marvin, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Wilson Purba. Itu di belakang Anda ini teriak tangkap, tangkap cintanya dan sebarkan cinta untuk seluruh Indonesia ya. Sekali lagi bukan hanya untuk Jakarta, karena kalau kita lihat tadi dari Yogyakarta, dari timur Indonesia, semuanya berpartisipasi sekali lagi untuk mengingatkan bahwa hey, sama-sama yuk cinta Indonesia. Iya, tebarkan cinta, jangan kebencian begitu ya. Dan ternyata selain menjadi isu nasional dan sempat menjadi trending topik media sosial, juga sekaligus diberitakan sejumlah media asing. Kasus Ahok hingga kini rupanya masih
masih menyita perhatian dunia. Ya, bahkan beberapa negara dan lembaga juga badan internasional menanggapi serius atas kasus yang membelit Gubernur aktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Di negeri kincir angin Belanda, misalnya, Majelis Rendah setempat mendesak ke Menteri Luar Negeri Bert Koenders agar mengajukan permohonan ke pemerintah Indonesia untuk membebaskan Ahok. Karena menurut Majelis Rendah, kasus Ahok ini dinilai sebagai ujian toleransi beragama di negara berpenduduk mayoritas Muslim. Ya, adapun seruan Majelis Rendah Belanda ini diberitakan harian terbesar setempat, The Telegraph. Dan lembaga pegiat hak asasi yang berpusat di London, Inggris, Amnesty International juga turut bersuara menanggapi kasus Ahok. Amnesty International berpendapat vonis bersalah dan penahanan Ahok akan menodai reputasi Indonesia dalam hal toleransi. Ya, apalagi menurut Amnesty International, pasal penodaan yang digunakan pengadilan untuk menjerat Ahok merupakan bentuk ketidakadilan yang melekat dalam perundang-undangan penistaan agama di Indonesia. Kita lihat lagi, keprihatinan atas pasal penistaan di Indonesia juga menjadi fokus dari lembaga pegiat hak asasi internasional lainnya, yakni Human Rights Watch yang berkantor di New York, Amerika Serikat. Di mana Wakil Direktur Divisi Asia Human Rights Watch, Valentine, menulis keprihatinannya dengan mengutarakan bahwa undang-undang penistaan sudah digunakan untuk mendakwa dan memenjarakan kelompok minoritas. Ya, dari kasus Ahok kita akan beralih ke trending topik lainnya pemirsa, yakni penangkapan penyerang Novel Baswedan. Dan Polda Metro Jaya ternyata menangkap seorang pria yang diduga merupakan pelaku penyerangan terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan. Ya, hal ini diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono hari Rabu malam kemarin, di mana Pak Argo menyebutkan pelaku penyerang Novel ini berinisial AL. Penangkapan pelaku berdasarkan informasi awal yang diterima pihak kepolisian dari Novel Baswedan. Novel kini tengah dirawat di rumah sakit di Singapura, memberikan foto yang kemudian dijadikan petunjuk awal pihak kepolisian. Dan saat ini pihak kepolisian masih mendalami keterangan pelaku. Ya, itu tadi sejumlah trending topik hari ini yang cukup menjadi perbincangan dan juga sorotan dari masyarakat. Tapi ada satu lagi, kita akan kembali lagi mengenai melihat seperti apa tentunya sosok ataupun gaya kerja Ahok di mata jurnalis yang sering meliput di balik kota. Kita akan hadirkan perbincangannya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Newsline.